kalau kita bersyukur itu jangan melihatnya ke atas, tapi kita harus melihatnya ke bawah. Jadi tengok orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kekurangan. Asap ya? Aduh, jangan. Bi, Abi masak apa itu? Masak jagung. Oh, jagung. Barusan panen tadi di belakang. Tuh, penuh satu karung. Banyak kayak juga. Jagung ketan. Ini namanya nikmat Allah yang diberikan rezeki kepada kita untuk bisa menikmati jagung. Makanya kita coba mau rasakan ini, masak dulu. Dek, gimana ya caranya masak? Ya, harus disiapkan tungku dulu begini. Ini namanya tungku tradisional. Kalau orang-orang dulu, nah dia pakai kayu begini dia. Biasanya langsung tanah seperti ini. Dikumpulkan kayu, ya baru dinyalakan pakai korek. Gampang aja kok nyalakannya ini. Oh, ini matikan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Jagung. Barusan panen tadi di belakang. Oh, Jagung ketan, makanya kita coba ini mau rasain masak. Ini nikmat Allah yang luar biasa ke kita ini, Bang. Diberikan. Ya, gimana? gimana mensyukuri nikmat Allah, Bi? Oh, mensyukuri nikmat Allah. Baik, saya coba Abi jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah rasa ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memberikan berbagai macam kenikmatan. Nikmatnya tidak terhitung. Kita ini salah satunya diberikan nikmat, kita tanam jagung yang berupa biji, lalu Allah tumbuhkan ya sampai akhirnya kita bisa panen hari ini. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu selain kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi juga di dalam hati kita harus kita maknai betapa nikmat Allah itu banyak sekali dengan kita. Jadi nikmat-nikmat Allah kepada kita itu banyak, tidak terhitung. Kalau kita diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat macam-macam lah kita diberikan nikmat Allah. Makanya mensyukuri nikmat Allah itu satu kewajiban bagi kita. Tapi bagaimana sih sebenarnya mensyukuri nikmat Allah itu? Yaitu tadi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Nah, supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, jangan kita melihat orang yang lebih di atas kita. Itu sulit untuk kita menjadi orang bersyukur. Misalnya kita selalu lihat orang yang kaya, selalu lihat orang yang banyak uangnya, selalu kita lihat orang yang hidupnya wah, kerjaannya belanja mall, keberangkat liburan. Itu kalau kita melihat orang seperti itu, sulit kita bersyukur. Tapi kalau kita melihat ada miskin papa, ada orang-orang yang terlantar, ada anak-anak yatim piatu, ada orang yang makan hari ini besok enggak tahu makan apa. Nah, itu yang kita lihat. Kalau kita melihat ke bawah, lalu kita merasakan hidup kita jauh lebih nyaman ketimbang mereka, maka rasa syukur kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu caranya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur itu jangan melihatnya ke atas, tapi kita harus
melihatnya ke bawah. Jadi tengok orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kekurangan. Kalau kita di kota-kota besar sering menemukan itu peminta-minta, pengemis, pengamen jalanan yang betul-betul memang dia tidak punya uang, tidak punya kehidupan. Nah, itu yang dilihat. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang diberikan oleh Allah kenyamanan ini, itulah yang menyebabkan kita semakin bertambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bentuk kesyukuran itu selain ucapan lisan kita dengan mulut alhamdulillah, pembenaran hati kita berterima kasih bahwa Dia sudah memberikan banyak nikmat, maka syukur itu juga harus kita wujudkan dalam bentuk amal. Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya apa? Ya, amal ibadah itu perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita. Rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa. Ya, itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan puasa enggak? Tembus puasanya? Hah? Sampai sebulan? Ya. Tembus berarti itu bagus. Itu anak yang soleh, soleha, ya. Jadi harus seperti itu. Jadi anak yang soleh, soleha itu dari kecil harus sudah belajar melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa tuanya sudah tinggal mempertahankan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sudah? Aduh, kebelet. Puasa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.